Eliano Renders beri kode siap. Apakah tiba di Indonesia pada September? Elkan Bagot dan Sintayong saling unfollow di Instagram. Peluang Tom Haye gabung Oxford United capai 70%. Thailand berhasil balas dendam dengan kalahkan timnas U20 Indonesia. Park Hang-seo segera jadi pelatih timnas Malaysia. Pemain PSG Zwolle Eliano Renders akan memberikan kode siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 23 tahun itu terpantau menyukai akun @timnas Indonesia yang mengunggah daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan juga Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah ini pertanda Eliano Renders siap untuk melakukan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Apakah pemain yang telah mengemas 6 gol dan juga 5 assist di Liga 1 Belanda ini bakal tiba di Indonesia pada September 2024? Ya, sebelumnya anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024 dan pemain-pemain tersebut akan tiba di Indonesia pada kisaran 3-7 September 2024. Sementara itu, pemain yang diprediksi datang semakin mengarah ke Eliano Renders. Beberapa pekan yang lalu, Arya Sinulinga mengatakan PSSI sedang memproses pemain keturunan yang tidak pernah dibahas media-media mainstream sebelumnya. Jika benar Eliano menjadi warga negara Indonesia, timnas tentu diuntungkan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bakal mendapatkan tenaga tambahan di lini tengah. Eliano dikenal sebagai versatile player. Meski posisi aslinya sebagai fullback kanan, ia juga dapat dimainkan sebagai gelandang serang hingga winger kiri. Eliano Renders memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Eliano merupakan adik dari gelandang timnas Belanda yang kini merumput bersama AC Milan, Yani Renders. Elkan Bagot dan juga Sintayong saling unfollow di Instagram. Tak lama setelah pelatih asal Korea Selatan tersebut mengumumkan 26 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan juga Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah ini fakta menegaskan hubungan keduanya tidak baik-baik saja? Menurut pantauan di akun Instagram @Elkan Bagot, tak ada lagi akun @Sintayong7777 di daftar followingnya. Begitu juga sebaliknya. Semenjak gelar Piala Asia 2023, Elkan Bagot tak lagi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Di FIFA Matchday Maret 2024, Elkan Bagot tidak dipanggil karena jelas mengalami cedera. Namun spekulasi muncul ketika Elkan Bagot tak dipanggil saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dan juga Filipina pada Juni yang lalu. Banyak yang menilai Elkan Bagot tak dipanggil oleh Sintayong karena pemain Blackpool FC tersebut mangkir saat timnas Indonesia U23 membutuhkan jasanya. Ini untuk menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei 2024 yang lalu. Tak cuma di bulan Juni 2024, Elkan Bagot lagi-lagi tak dipanggil Sintayong pada laga 6 dan juga 10 September 2024 untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Dalam sejumlah kesempatan, Sintayong sama sekali enggan mempertimbangkan memanggil bek bertinggi badan 196 cm tersebut. Elkan Bagot mengunggah foto terbaru di Instagram setelah Sintayong mengumumkan 26 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan juga Australia di dua match di awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot men-share foto bersama sang kekasih yang merayakan ulang tahun pada hari ini Kamis 29 Agustus 2024. Happy birthday Katie Armstead, tulis Elkan Bagot di akun Instagramnya @elkanbagot. Unggahan Elkan Bagot pun mendapatkan banyak respon dari pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap bek Blackpool FC ini kembali membela timnas Indonesia. Elkan, apapun itu kita percaya masalahmu dengan timnas pasti selesai baik-baik, tulis akun @_Aris Prasetyo. Bang, telepon coach STY bikin klarifikasi dong. Kangen gue sama big man pakai jersey timnas lagi, sambung akun @Aurel_Atskiaso. JEZ menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang berhasil merumput di kasta tertinggi Liga Italia. Ia pun berharap pencapaiannya tersebut menjadi inspirasi bagi pemain Indonesia lainnya. JEZ menjadi pemain Indonesia pertama di Liga Italia setelah diturunkan oleh Venezia
dalam pertandingan melawan Fiorentina. Selepas pertandingan, Ceicic mengaku sangat bangga bisa mencetak sejarah untuk sepak bola Indonesia. Dia berharap pencapaian manisnya tersebut bisa menjadi inspirasi bagi pemain Indonesia lainnya. Saya berharap akan ada lebih banyak pemain Indonesia yang bermain di level tinggi di masa depan, kata Ceicic, sumber laman resmi PSSI Rabu 28 Agustus 2024. Semoga pencapaian saya dapat menginspirasi banyak orang, tambahnya. Bek Venezia FC Ceicic mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut masuk dalam daftar 26 nama yang dipanggil ke skuad timnas Indonesia oleh Sinteyong. Pemain kelahiran Mierlo tersebut mendapatkan dukungan penuh dari klubnya saat ini. Bek Venezia FC Ceicic dipanggil timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begitu pernyataan Venezia FC lewat akun resminya. Tanggal 5 September mendatang Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Dan tanggal 10 September akan menantang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Semoga berhasil, J. Lanjut Venezia FC. Unggahan Martin Paes usai resmi dipanggil Sinteyong jelang timnas Indonesia versus timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mencuri perhatian, sebab ia begitu antusias. Ini menjadi kali pertama Paes dipanggil oleh Sinteyong untuk bergabung ke tim nasional. Berbicara kepada timnya, Paes mengaku tidak sabar untuk segera berseragam timnas Indonesia. Ia juga ingin segera menunjukkan kualitasnya dan membawa skuad Garuda untuk terbang lebih tinggi. Saya tidak sabar untuk bermain di kancah internasional untuk Indonesia, kata Paes, sumber laman resmi FC Dallas Jumat 30 Agustus 2024. Saya sangat gembira. Saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia, sambung pria berusia 26 tahun tersebut. Pemain timnas Indonesia Tom Haye memiliki peluang cukup besar untuk bergabung dengan klub asal Inggris Oxford United. Seperti yang diketahui, Tom Haye kini sedang tak memiliki klub. Hal ini sekaligus membuat sang pemain banyak mendapatkan tawaran dari klub Eropa. Terbaru, tim kasta kedua Liga Inggris atau Championship Oxford United dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain berusia 29 tahun itu. Bahkan Oxford United disebut-sebut sudah mengajukan tawaran resmi kepada Tom Haye. Lebih lanjut, Transfer Market ternyata turut menyoroti transfer Tom Haye ke Oxford United. Transfer Market menilai peluang Tom Haye gabung Oxford United mencapai 70%. Transfer Tom Haye ke Oxford United bisa dikatakan semakin besar karena adanya sosok Erick Thohir. Sebagai informasi, Erick Thohir merupakan pemilik saham mayoritas Oxford United. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut sebelumnya juga sempat mengaku berencana untuk mencarikan klub baru bagi pemain timnas Indonesia yang ada di luar negeri. Hal ini disampaikan Erick Thohir setelah Marcelino Ferdinand bergabung dengan Oxford United. Timnas U20 Indonesia kalah 2-0 dari Thailand dalam laga kedua di turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 di Mokdong Stadium Seoul Jumat 30 Agustus 2024. Thailand meraih kemenangan lewat gol yang dicetak oleh Kailan Ryan pada menit ke-10 dan Ratap Pumpan-Kechon pada menit ke-90. Ini menjadi kekalahan pertama tim Merah Putih di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024 setelah sebelumnya Timnas U20 Indonesia mengalahkan Argentina dalam laga perdana dengan skor 2-1. Hasil ini seperti ajang balas dendam bagi Thailand setelah sebelumnya mereka dikalahkan Timnas U19 Indonesia di final Asian Cup U19 2024 dengan skuad yang sama. Salah satu klub besar asal Spanyol, Sevilla, mengungkapkan keinginan untuk mendatangkan pemain asal Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco. Jose Maria del Nido Carrasco bahkan berharap timnya bisa segera mendapatkan jasa pemain asal Indonesia. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan latihan olahraga, juga karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kami bisa menikmati dan memiliki lebih banyak lagi pemain berkebangsaan itu dalam tim, kata Jose Maria del Nido Carrasco. Lebih lanjut, Jose Maria mengungkapkan alasan kenapa ingin mendatangkan pemain asal Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong. Seperti contohnya yakni naik pesat di peringkat FIFA hingga kesuksesan timnas Indonesia menembus 16 besar Piala Asia 2023. Terlihat jelas sepak bola Indonesia sedang berkembang.
Timnas Indonesia semakin berkembang di peringkat FIFA dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ada banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik. Peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus. Investasi dalam infrastruktur, kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih, ujarnya. Semakin mendekati lawan Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 mendatang, Timnas Indonesia telah melakukan persiapan sejak dini. Banyak 12 pemain dari Liga sudah berkumpul pada Kamis 29 Agustus 2024. Agenda selanjutnya para pemain melakukan latihan perdana pada Jumat 30 Agustus 2024. Sementara itu, dua kabar baik telah dibocorkan oleh staf official Timnas Indonesia. Salah satu, dokter Timnas Indonesia yakni Dr. Alvan Ashihar men-share foto bersama Dr. Choi Kyu-yuk. Dan kini Dr. Choi telah bergabung lagi bersama dengan Timnas Indonesia dan kemungkinan besar akan ikut dalam perjalanan Garuda mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Selain kedatangan Dr. Choi, satu hal yang berbeda dari postingan Dr. Alvan Ashihar adalah jersey yang dipakai. Terlihat dari desain yang telah dipakai official, kemungkinan besar jersey tersebut adalah jersey training. Park Hang-seo masuk radar untuk dijadikan pelatih Timnas Malaysia. Hal itu disampaikan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin Mohamid. Park Hang-seo salah satu pelatih yang kami incar, kata Datuk Hamidin sumber Makan Bola Jumat 30 Agustus 2024. Kami harus merekrut pelatih berdasarkan kualitas pemain yang kami miliki. Pelatih baru harus memahami pemain yang kami miliki. Lanjut pria yang menjabat sebagai Ketua Umum FAM dari 2018 tersebut. Di saat mendekati banyak pelatih top, FAM gencar mendekati pemain keturunan. Hal itu dilakukan demi meningkatkan kualitas Timnas Malaysia, layaknya yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut Datuk Hamidin Mohamid, Malaysia sedang memproses naturalisasi dua pemain keturunan, yakni Matt Dage dan Wan Hussein bin Wan Kamal. Sementara itu, Matt Dage masuk kategori pemain keturunan Grade A karena merumput bersama klub Liga 1 Belanda 2024-25 Go Ahead Eagles. Pelatih Australia Graham Arnold mematok target kemenangan atas Timnas Indonesia. Graham Arnold juga memiliki target yang serupa ketika menghadapi Bahrain. Graham Arnold menjelaskan bahwa timnya membutuhkan kemenangan guna meningkatkan kepercayaan diri. Dia percaya hasil positif dari Bahrain dan juga Timnas Indonesia akan membuat jalan Australia mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 semakin mulus. Fokus penuh kami adalah pada dua pertandingan pembuka ini dan mengawali dengan kuat. Dua hasil positif di awal putaran ketiga tidak hanya membangun kepercayaan diri dalam tim, tetapi juga memberi kami momentum hebat saat kami memasuki 3 periode berturut-turut, kata Graham Arnold dilansir dari Socceroos. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani laga melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September mendatang. Ini merupakan laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan juga Arab Saudi belum lama ini telah merilis daftar pemain yang bakal dipersiapkan untuk laga tersebut. Sinteyong memutuskan untuk memanggil sebanyak 26 pemain. Dari 26 pemain tersebut, 13 diantaranya bermain di luar negeri. Rinciannya yakni 10 dari Eropa, 1 dari Amerika, dan 2 lainnya bermain di Asia. Beralih ke Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini memutuskan memanggil sebanyak 31 pemain dalam persiapan menjamu Timnas Indonesia. Dari 31 pemain yang ada, hanya ada 1 nama yang bermain di luar negeri. Sosok yang dimaksud adalah Saud Abdul Hamid. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.